memutuskan itu secara sepihak ya Neng, antara Neng dan Vicky. Itu melalui telepon setelah malam Neng tunangan, paginya Neng sudah memutuskan untuk Neng batalkan dan untuk mengakhiri. Setelah bermunculan cerita dan kesaksian tentang Vicky Prasetyo, pedangdut Zaskia Gotik pun menjadi orang paling ditunggu. Adakah ia memiliki keyakinan lain tentang Vicky hingga bersedia diajak bertunangan setelah masa penjajakan 4 bulan? Dan Zaskia akhirnya muncul. Langsung Zaskia memastikan akan mengurungkan niatnya meneruskan hubungan dengan Vicky. Zaskia seolah baru bangun dari keterlenaan setelah mendengar berbagai pengakuan. Iva Trio Macan yang juga pernah dilamar Vicky Prasetyo rupanya juga menjadi salah satu sumber informasi Zaskia tak lama setelah merebak kabar tak sedap tentang Vicky. Bagaimana sebenarnya sosok Vicky sejauh yang diketahui Zaskia? Sehebat apa Vicky meyakinkan Zaskia bahwa ia bisa menjadi calon suami yang benar-benar menjanjikan? Seperti apa pula Vicky di mata Iva Trio Macan? Benarkah di rumah yang diakui sebagai rumah orang tuanya, para tetangga juga tak mengenal Vicky? Dan bagaimanakah sosok dan kepribadian Vicky dilihat dari sudut pandang psikologi dan ekspresi wajah? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Sepertinya selesai sudah petualangan Vicky Prasetyo. Penjelasannya memang layak ditunggu, tapi entah apakah ia memiliki keberanian untuk muncul kembali atau tidak. Karena Zaskia Gotik, pedangdut yang dilamarnya secara mewah di Hotel Kempinski 1 September lalu, sudah benar-benar terjaga dari situasi yang menggelapkan pertimbangan rasionalnya. Setelah tunangan, Zaskia memang benar-benar menepi, tapi ia menyimak dan menyelidiki dengan seksama setiap kesaksian yang disampaikan terkait Vicky Prasetyo. Dan Zaskia akhirnya muncul. Tentu ia sedih, tapi saat yang sama juga bahagia karena merasa hidupnya terselamatkan oleh cerita banyak orang yang pernah berhubungan dengan Vicky, mulai dari beberapa penyanyi dangdut hingga istri sah Vicky sendiri, Rahma. Jujur kenapa aku 3 hari ini aku tidak muncul. Semua wanita mungkin yang ada di posisi aku yang baru kemarin melaksanakan tunangan dengan teman-teman media semua juga pada datang. Terus besok paginya sudah banyak sekali pemberitaan tentang Vicky. Makanya aku kemarin tuh aku nggak mau, jangankan aku ketemu orang aja aku nggak bisa gitu loh, nyanyi aja aku jadi masih trauma, masih sedih lah gitu. masih terpukul lah. Ingat waktu aku pakai gaun dengan kumpul orang tua aku, keluarga, teman-teman, media, semua wartawan pada datang, aku lagi bahagia. Terus besoknya ya sudah terjadi hal seperti itu. Ya aku sih sangat bersyukur lah. 6 bulan berlalu, Zaskia seolah tak mendengar apapun tentang Vicky, bahkan dari lingkungannya sendiri. Sementara belakangan diketahui, Vicky malang melintang di kalangan artis, khususnya para penyanyi dangdut pendatang baru. Mengenal Vicky 6 bulan lalu, teryakinkan dalam 4-5 bulan terakhir, Zaskia hanya butuh tak lebih dari 2 hari untuk mengambil kesimpulan yang masuk akal tentang Vicky. Dan itu terjadi setelah ia bertunangan. Ya, Neng sudah mengambil keputusan. Ya, di sisi lain juga orang tua Neng, keluarga Neng sangat kecewa dengan adanya berita ini, sangat kecewa sekali. Dan Neng sendiri juga
sangat kecewa gitu ya, sangat kecewa sekali dengan adanya berita ini, dan terima kasih sekali gitu buat semua yang sayang, yang peduli sama Neng untuk memberitahukan hal penting dalam hidup Neng gitu loh. Neng memutuskan itu secara sepihak ya, Neng, antara Neng dan Vicky itu melalui telepon setelah malam Neng tunangan. Sore malamnya itu Neng sudah paginya Neng sudah memutuskan untuk Neng batalkan dan untuk mengakhiri. Dua hari lalu, istri Vicky, Rahma, mengakui bahwa ia pernah menemui Zaskia dan mengatakan ia adalah istri sah Vicky. Tapi Zaskia tidak peduli. Menurut Zaskia, peristiwa kedatangan Rahma ke apartemen yang diakui sebagai apartemen Vicky itu memang terjadi. Tapi saat itu Zaskia sendiri sedang tidak bisa menilai cerita siapa yang harus diyakini. Karena Vicky didukung keterangan keluarganya mengaku belum pernah menikah meski punya anak 2 hasil hubungan tak sah ketika kuliah di Amerika. Aku kurang yakin kalau misalkan cuma dari mulut dia gitu ya. Setelah itu aku pas nah ini aku mau klarifikasi ya, aku nggak mau dibilang aku merebut suami orang, lillahi ta'ala. Kalau aku mau merebut suami orang gitu ya, nggak mungkin aku kayak gini gitu, nggak mungkin aku pesta besar-besaran gitu. Memang aku waktu di apartemen itu sama Vicky dan sama adik-adiknya, sama adik iparnya, aku lagi ngobrol, tiba-tiba datang seorang wanita yang mengaku itu istrinya. Aku diem, aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku nggak bisa ngomong apa, tapi Vicky sampai nunjuk istrinya gitu. Apa ada urusan apa lu? Gua nggak ada urusan sama lu gitu. Vicky meyakinkan itu gitu. Jadi aku cuma diem, aku cuma bisa nangis gitu. Ini benar atau tidak gitu. Setelah itu terjadi, pas perempuan itu pulang, aku tanya lagi, aku memperjelaskan lagi kepada adik-adiknya dan adik iparnya. Aku tanya baik-baik, Dek, sebelumnya aku mohon maaf, aku minta kalian jujur sama aku. Aku bilang, yang kemarin malam itu datang cewek itu istrinya Vicky atau bukan? Saya tanya, saya BBM-an, saya tanya, ya Allah Kak, itu bukan istrinya. Itu bukan istrinya Mas Vicky. Mas Vicky memang itu mereka cuma living together aja waktu dulu, dia bilang itu kan. Itu yang membuat aku yakin. Seenggaknya kalau masa sih keluarganya aja kompak berbohong gitu kan, nggak mungkin kan. Kalau misalkan dia bilang iya Kak itu istrinya, aku mundur dong, nggak mungkin aku maju. Istilahnya aku public figure, aku punya masyarakat, ngapain aku harus pacaran sama suami orang sampai mau menikah gitu loh. Kalau misalkan keluarganya tidak meyakinkan bahwa Vicky belum pernah menikah. Apakah Zaskia merasa tertipu? Jika tidak, tentu ia tak akan membuat keputusan cepat setelah pertunangan. Juga baru terkuak kini bahwa pertunangan mewah di Hotel Kempinski yang prosesnya seakan dikuasai penuh oleh Vicky pun biayanya sebagian ditanggung Zaskia. Zaskia juga membantah telah diberi sebuah mobil mewah yang 2 hari lalu disebutkan oleh Emma, orang tua Vicky. Bukti BPKB-nya juga aku nggak pegang. Kalau misalkan memang itu buat aku, pasti ada BPKB kan, ada BPKB semuanya lengkap di aku, tapi itu tidak ada. Dia bilang sih 340 juta, tapi nggak semua uang Neng. Maksudnya kita Neng kan ya karena Neng karena Neng pengen kita berdua nih kerja sama, maksudnya untuk kedepannya itu lebih baik gitu. Jadi kita sharing gitu, nggak semuanya uang Neng ada. Bagaimanapun, Zaskia lega karena sudah membuat keputusan tegas dan benar setelah mendengar dan menyimak berbagai kesaksian tentang Vicky. Dari sosok yang ia banggakan, Vicky kini menjadi pribadi yang tak dimengerti Zaskia dan sudah jelas-jelas membuat orang tuanya berduka. Padahal selama ini, karir dan hidup Zaskia diorientasikan terutama untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Mereka tuh sampai yang nangis gitu loh. Ya aku polos, orang tua aku polos, orang kampung yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi ya semuanya sudah terjadi. Neng harus ikhlas, harus hidup. Pokoknya teman-teman media semua doain Neng biar Neng kuat.
kuat biar Neng tegar menghadapi masalah ini. Kemunculan Zaskia akhirnya menguak kebenaran. Keputusan yang diambilnya menandakan berakhirnya petualangan Vicky Prasetyo sebagai penipu cinta Zaskia Gotik. Dan semakin jelas terungkap fakta di balik sosok Vicky yang misterius. Seperti apa pengakuan Iva Trio Macan yang pernah menjadi korban Vicky? Dan di mana kira-kira Vicky berada saat ini? Bersama dengan saya Nadia Mulia, inilah Insert Investigasi.